Hai sobat gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film action tahun 2014. Film ini merupakan sequel kelima dari serial film Sniper ya guys, yang bercerita tentang misi balas dendam seorang penembak jitu yang memburu pelaku yang diduga membunuh ayahnya. Film ini dirilis pada tanggal 30 September 2014 dan diganjar dengan rating 5,3 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak kelobet dan ini dia alur cerita film Sniper Legacy. Sniper Legacy. Opening movie guys mengawali kisah di Berlin Timur, Jerman pada siang hari. Kita berkenalan dengan seorang pria bernama Steven yang diketahui merupakan seorang perwira militer. Steven berada di sana diketahui untuk bertemu dengan seorang pria yang diketahui bernama David Simpson. Simpson merupakan mantan penembak jitu dari Ranger Resimen 75. Sudah lama ya kita baru bertemu, kata Simpson. Gimana kabarmu, tanya Steven. Ya, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan luka-lukamu pasca menjalani misi di Sentinel? Para dokter Jerman telah menyatukan tubuhku dan menjahitnya kembali. Ya, kini aku sudah kembali pulih. Meskipun pengobatan dokter sangat mahal membuatku bangkrut, namun mereka telah sembuhkan aku. Ini bukan waktu yang tepat mencari pekerjaan, kata Steven. Aku tidak mencari pekerjaan. Dia kemudian mengambil ponselnya dan mengatakan, maaf ya, ada pesan dari putriku. Namun rupanya guys, bukan pesan dari putrinya, melainkan dia sedang membidik Steven. Dari gedung sebelah rupanya dia memasang senjata sniper yang dirancang khusus yang terhubung dengan ponselnya. Kalian telah melempar aku di bawah mobil bus saat misi di Sentinel, kata Simpson. Kita dikirim pada misi yang buruk dan banyak orang yang tewas saat itu, kata Steven. Lalu mengapa kalian melepaskan tembakan kepada aku? Ya, kami hanya menjalankan perintah. Kami diperintahkan oleh kolonel yang memberi perintah tersebut. Ya, sebut saja cuci bersih. So that's it? That's it. You got something to say it. Scene kemudian berlanjut di perbatasan Suriah 3 mil selatan Turki. Di sana terlihat banyak para pengungsi dari Suriah yang akan masuk ke Turki. Lalu di saat yang sama di tempat itu kita berkenalan dengan penembak jitu bernama Sersan Brandon Beckett yang ditemani spotternya seorang wanita bernama Kopral Sana Malik. Lalu tidak jauh dari tempat mereka kita berkenalan dengan penembak jitu lainnya bernama Riz yang juga berada di sana ditemani oleh spotternya. Diketahui guys, mereka berada di sana dalam misi untuk memburu para penyelundup narkoba yang akan datang untuk mengambil para pengungsi. Setelah menunggu cukup lama, target mereka pun datang ke sana. Bersenjata lengkap dengan jumlah pasukan yang cukup banyak, mereka memaksa para pengungsi untuk naik ke mobil. Sana kemudian menghitung kecepatan angin, sudut derajat, dan jarak tembakan. Dan Brandon pun menyesuaikan senjatanya sesuai dengan informasi dari spotternya. Sasaran sudah terbidik, tembak kalau sudah siap, kata spotter. Namun saat akan melepaskan tembakan, para pengungsi menghalangi bidikan Brandon. Dia pun meminta Riz untuk membidik target. Lepaskan tembakan jika bidikanmu tidak terhalangi, kata Brandon. Oke, bidikanku clear. Dia pun melepaskan tembakan namun meleset. Mengetahui hal itu, para teroris langsung membalas tembakan sehingga perang pun terjadi. Where's the target? Scene kemudian berlanjut di markas CCTV Amerika Serikat di Mersin, Turki.
Brandon dan timnya tiba di sana dan bertemu dengan atasannya bernama Mayor Bidwell. Terlihat Brandon sangat kesal karena mereka tidak menyelesaikan misi dengan baik. "Apa yang terjadi?" kata Bidwell. "Harusnya misi ini mudah diselesaikan, namun spotter Riz tewas," kata Brandon. Dia juga menyesalkan karena Riz ceroboh dan tidak disiplin. "Kau mengirim kami ke negara yang kita seharusnya tidak perlu berada di sana, dengan tim yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan ini. Ya, kita kehilangan target hari ini, namun kita akan mengejar dia lain kali." "Tidak, aku berhenti," kata Brandon, lalu dia pun beranjak pergi. Dengan marah, Bidwell mengatakan, "Kau ditugaskan ke satuan tugas multinasional, diberi kewenangan membawa senjata di negara asing. Kamu tidak bisa berhenti begitu saja." Sini kemudian berlanjut di Pulau Santorini, Yunani. Bidwell menemui atasan mereka yang akrab disapa Kolonel. Kolonel memberinya kabar berita tentang kematian Stephen yang tewas di Berlin. Selain Stephen, 2 perwira militer lainnya tewas ditembak oleh penembak misterius, kata Kolonel. Penembak misterius itu membunuh rekan-rekan kita dari jarak 1.500 meter dengan peluru berkaliber besar. Pelurunya buatan sendiri dengan spin drive yang dihitung sendiri. Bidwell kemudian mengatakan, "Apakah kau memanggilku bertemu karena kau pikir aku pelakunya?" "Mengapa kau mengatakan itu?" "Iya, karena hanya ada segelintir orang yang dapat membuat tembakan seperti itu dan aku salah satunya." "Hehehe, jika kau pembunuhnya maka kita tidak akan berbicara," kata Kolonel. "Siapa menurutmu yang melakukan itu?" tanya Kolonel. "David Simpson," kata Bidwell. "Dia punya bakat yang masih mentah dan dia bisa melakukan itu. Jika Simpson yang melakukan itu, maka dia akan mengincar semua tim kita. Termasuk Brandon juga masuk dalam incaran Simpson." "Mengapa dia mengincar Brandon?" "Karena pembunuhan keempat kembali terjadi kemarin malam di Roma. Dan korbannya adalah Thomas Becket, ayah Brandon. Diketahui guys, Thomas Becket, ayah Brandon adalah penembak jitu terbaik, sang legenda." Kolonel kemudian memerintahkan Bidwell untuk membentuk tim dan memburu serta membunuh Simpson. Singkat cerita guys, Bidwell membangunkan Brandon dan mengajaknya untuk ngobrol berdua. Setelah bertemu, Bidwell mengatakan seorang sniper Amerika menjadi nakal dan membunuh beberapa perwira militer. "Dan mohon maaf, aku harus memberitahumu, salah satu korbannya adalah ayahmu, Thomas Becket. Aku tahu kau tidak mengenal ayahmu dan mungkin tidak penting bagimu. Namun yang aku tahu, ayahmu adalah salah satu penembak jitu terbaik, dia orang yang hebat. Untuk itu aku akan membentuk tim dan aku janji akan memburu dan membunuh pelakunya. Namun mohon maaf ya, aku tidak bisa mengajakmu bersama aku karena Kolonel yang perintahkan. Selain itu, aku tidak ingin ini akan menjadi masalah pribadi bagimu karena balas dendam." Where's Brandon? I'm not making this trip. I'm spotting for you on this mission. I got you 6. Sini kemudian berlanjut di pelabuhan Mersin di Turki. Brandon menemui seorang pemilik kapal dan menyewanya untuk mengantarnya. Sementara itu terlihat Sana dan tim Bidwell juga berkendara menuju ke pangkalan udara Incirlik di Turki. Setibanya di sana, mereka langsung diterbangkan dengan menggunakan helikopter menuju ke Suria Utara. Sementara Brandon juga akhirnya tiba di pelabuhan Al-Baida, Suria Utara. Scene kemudian berlanjut di kamp penegakan narkotika internasional di Suria Utara. Bidwell dan tim yang sudah berada di sana ditemui oleh rekannya bernama Mayor Sophie. Diketahui guys, Bidwell mendatangi Sophie untuk memancing Simpson keluar. Karena diketahui Simpson mengincar semua perwira militer yang pernah bekerja dengannya sewaktu melaksanakan misi di Sentinel. Dan Sophie adalah salah satunya. Bidwell yakin Simpson akan datang untuk membunuh Sophie. Selain memburu Simpson,
Bidwell dan tim akan ikut membantu Sophie dan timnya yang akan melaksanakan misi untuk memburu para penyelundup narkoboy. 380 ton heroin dan morfin diproduksi di Afghanistan dan akan dijual sampai ke Eropa, kata Sophie. Kita harus hati-hati karena kartel ini dilindungi oleh skuad pembunuh. Sore ini mereka akan mengirim heroin ke pinggiran kota Baida untuk ditukarkan dengan senjata. Untuk itu tugas kita menghentikannya. Mereka akan melaksanakan misi dengan membagi tim. Sophie dan pasukannya akan menghabisi para penyelundup narkoboy. Sementara Bidwell dan timnya akan memberikan perlindungan dan menjaga Sophie jika Simpson datang ke sana. Sementara itu guys, di saat yang sama terlihat Brandon juga sudah tiba di pinggiran kota Al-Baida. Dia yang tengah berjalan tiba-tiba dihampiri oleh pihak keamanan setempat. I'm just passing through. Oh, apa? Jatuh. Scene selanjutnya guys, terlihat Bidwell dan tim sudah tiba di target tujuan dan langsung menyiapkan senjatanya. Sementara target mereka sudah dalam perjalanan menuju ke tempat transaksi. Brandon terlihat juga sudah tiba di sana dan langsung mengambil posisi sebagai penembak jitu. Sana dan spotternya juga sudah standby, begitu juga Bidwell sudah standby di posisi. Mereka sama sekali tidak menyadari jika Brandon juga ada di sana. Dari kejauhan dengan senapannya, Brandon dapat melihat posisi sana. Sementara itu guys, terlihat Sophie dan pasukannya juga sudah standby menunggu target. Tidak lama kemudian, konvoi kendaraan target pun tiba di lokasi, begitu juga pihak pembeli sudah tiba di sana. Namun rupanya guys, pihak musuh juga memiliki penembak jitu yang juga standby di posisi masing-masing. Setelah memastikan target mereka bersenjata lengkap dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, mereka pun beraksi. Transaksi berhasil mereka gagalkan, namun si penyelundup berhasil melarikan diri. Di malam harinya mereka berkumpul di TKP dan Sophie meledakkan sisa narkoba dalam truk. Sementara Brandon masih terus standby dengan posisi penembak jitu. Pada kesempatan itu Sophie mengatakan kepada Bidwell sepertinya Simpson tidak akan datang ke sini. Namun rupanya tidak jauh dari tempat mereka Simpson sudah standby dengan senjatanya. Misi sudah selesai, mari kita tinggalkan tempat ini, kata Sophie, namun tiba-tiba dor. The air is heavy, the light is low. Rookie mistake, Junior. Saat Simpson sudah membidik Brandon, tiba-tiba seorang sniper misterius menembaknya. Dengan segera dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Setibanya di tempat aman, Simpson mengobati lukanya lalu lanjut melarikan diri. Brandon yang melihatnya melarikan diri langsung turun ke bawah untuk mengejarnya. Sementara itu di TKP penembak misterius itu datang ke sana. Dan rupanya guys, dia adalah Thomas Beckett, ayah Brandon. Melihat dia, Bidwell mengatakan rumornya kau sudah mati. Di mana Brandon, anakku, tanya Thomas. Dia kutinggalkan di pangkalan, jawab Bidwell. Omong kosong, dia ada di sini, kata Thomas. Aku rasa dia sekarang pergi mengejar penembak jitu itu. Siapa penembak jitu itu, tanya Thomas. Simpson, jawab Bidwell.
Sungguh memalukan. Skillnya masih jauh dariku untuk bisa membunuhku. Simpson pernah menjadi anak buahku dan kini dia mengincar kita semua. Mereka bertiga pun langsung bergerak untuk mengejar Simpson. Sementara itu di saat yang sama Brandon terus berlari untuk mengejar Simpson yang jauh di depan. Saat melihat jejak Simpson, Thomas mengatakan mari kita berpencar. Yang aku tahu si penyelundup narkoba berhasil melarikan diri dan juga si penembak jitu wanita itu. Ya siapa tahu mereka berdua bekerja sama dengan Simpson. Untuk itu aku akan mengejar Simpson dan kalian pergilah mengejar mereka berdua. Singkat cerita guys, di pagi harinya Sana tiba di sebuah gedung tua dan terus mencari si penembak jitu musuh. Sementara Bidwell terus berlari untuk mengejar si penyelundup narkoboy. Begitu juga dengan Brandon, terlihat tampak lelah terus mengejar Simpson. Berhasil mengalahkan Brandon, dia lalu mengatakan sampaikan salamku kepada ayahmu jika kau bertemu dengannya. Ayahku sudah mati, kau telah membunuhnya, kata Brandon. Ya aku pikir juga telah membunuhnya, namun rupanya dia masih hidup dan ada di sini. Tentu saja mendengar itu Brandon terkejut. Sekarang tolong beritahu mereka termasuk si kolonel jika aku akan datang untuk membunuh mereka. Dia pun menyerang Brandon lalu pergi. Sementara itu guys, Bidwell yang menangkap si penyelundup memaksanya memberitahunya di mana persembunyian Simpson. Namun rupanya si penyelundup tidak tahu siapa Simpson dan tidak ada hubungannya dengan Simpson. Kembali ke Brandon, dia yang terluka, tiba-tiba ayahnya berada di sana dan mengatakan Simpson sudah pergi. Hello, son. Dad? Singkat cerita, mereka yang berada di gedung tua bertemu dengan Sana. Sana kemudian memberitahu Brandon untuk berbicara dengan ayahnya. Jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja. Dia pun menemui ayahnya, lalu ayahnya mengatakan, aku tahu banyak hal yang ingin kau tanyakan. Namun aku takut kau tidak akan suka jawabannya. Seorang sniper bukanlah seorang ayah yang baik. Aku pergi meninggalkanmu, itulah yang terjadi. Lalu tidak lama kemudian Bidwell datang ke sana dan mengatakan Simpson bekerja sendirian. Si penyelundup narkoboy itu tidak bekerja untuk Simpson. Mendengar itu Brandon mengatakan hal terakhir yang Simpson katakan, dia akan memburu kalian semua termasuk si kolonel. Kolonel berada di Pulau Santorini Yunani, kata Bidwell. Hah, berarti kita harus segera menemui kolonel, karena Simpson pasti akan ke sana memburu kolonel. Mereka pun berangkat, dijemput oleh Rhys lalu lanjut menuju ke Yunani dengan kapal laut. Di perjalanan Thomas memberitahu mereka jika Simpson dulunya adalah marinir yang sangat baik. Namun dia mengalami gangguan mental setelah melaksanakan tugas di Afghanistan. You hold my weapon. One shot, one killed. Singkat cerita guys, keesokan harinya mereka pun tiba di pelabuhan Amaudi di Santorini Yunani untuk menemui kolonel. Thomas kemudian menghubungi kolonel untuk mengatur pertemuan. On my way to see you. Beckett. Thought you were dead. Mereka di sana kemudian membagi tim. Thomas bergerak untuk menemui kolonel, sementara Brandon dan yang lain mengambil posisi sebagai penembak jitu.
Di bukit mereka berbagi posisi di segala arah. Rhys sendirian, begitupun dengan Brandon, Sana, dan juga Bidwell. Mereka akan melindungi Kolonel dan Thomas jika Simpson berada di sana. Bertemu dengan Kolonel, mereka pun bercerita terkait dengan apa yang terjadi dengan Simpson yang berusaha untuk membunuh mereka. Well, tell me something, girl. But what's happening is David Simpson. Well, then tell me what's happening. Damn it, Thomas! You bled it right to me! Got him. Setelah diserang, Simpson pun langsung pergi melarikan diri. Mereka semua pun dengan segera kemudian mengejarnya. Setelah jauh mengejar, Rhys yang lebih dulu mengejar akhirnya kehilangan jejak Simpson. Terus mencari masuk lebih dalam, tiba-tiba Simpson menodongnya dengan senjata. Lalu Brandon datang dan meminta Simpson membuang senjatanya. Namun yang ada, Simpson membunuh Rhys lalu pergi melarikan diri. Setibanya di tempat yang dia rasa aman, dengan ponselnya dari jarak jauh dia mengendalikan senjata rakitannya yang dia sembunyikan di semak-semak. Tidak lama kemudian terlihat Brandon datang ke sana, begitu juga Bidwell standby mengambil posisi. Saat Brandon mendekat, dia ditembak oleh Simpson namun meleset. Toss it now! You're enjoying this, aren't you? Last hurrah. Singkat cerita guys, beberapa hari kemudian Kolonel menghubungi Brandon. "Terima kasih sudah menjadi seorang marinir yang baik," kata Kolonel. "Aku paham, kau pasti akan meminta cuti kan?" "Yes sir." "Ya, aku mengerti, luangkanlah waktu untuk beristirahat. Tapi ketika kau sudah selesai, aku akan mengetuk pintumu. Oh ya, ada satu hal lagi yang ingin aku katakan. Ada kemungkinan kau akan lebih sering bertemu ayahmu." "Kenapa bisa begitu?" tanya Brandon. "Iya, karena ayahmu akan menjadi CEO barumu." Guys, demikian episode movie recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video gadget selanjutnya. See you, bye-bye, danke.